Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Rafiqah Majid. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini aku mau sharing lagi. Nah, di video kali ini aku tuh lagi nunjukin ke teman-teman kalau tempat food prep aku tuh udah pada koyak kayak gitu ya teman-teman. Udah pada rusak tutupnya. Terus juga ada beberapa yang pada retak gitu di bagian bawahnya. Nah, ini tadi tuh aku belanja ya teman-teman, belanja mingguan, tapi maaf untuk belanjanya tuh nggak aku record. Ini langsung aku bongkaran aja ya untuk belanjanya. Nah, tadi tuh aku beli tempe itu 2 papan harganya 10.000. Terus aku juga beli sawi putih itu harganya 5.000. Tomat harganya 5.000. Terus untuk paket sayur sop harganya 3.000. Bawang putih 7.500 dan untuk bawang merah ini harganya 10.000 ya teman-teman. Untuk masing-masing timbangannya itu nggak tahu ya timbangannya itu berapa, itu aku ambil seadanya aja. Terus lanjut lagi, ini untuk cabai merah keriting itu harganya 5.000. Untuk belanja minggu ini tuh aku nggak banyak belanja sayur ya teman-teman. Aku tuh cuma nyetok bumbu sama prohe. Nah, di sini aku beli ikan asin juga. Nah, ini tuh tadi aku beli di abang-abang keliling, harganya itu 5.000 dapat 3 bungkus ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini ada tahu harganya juga sama 5.000. Terus untuk cabai galak itu aku nggak sengaja beli ya, nggak sengaja beli, maksudnya sengaja nggak beli gitu karena stok aku masih ada segini. Insya Allah cukup ya, nanti kalau misalkan habis baru deh aku beli lagi. Terus lanjut lagi, ini tuh nugget buat lauk anak-anak, harganya itu 33.000 per kilonya, itu untuk kemasan 1 kilo ya. Terus ini aku juga beli kikil, untuk kikil ini harganya 5.000. Terus ini aku beli ikan layang atau apa ya namanya, itu 14.000 ya teman-teman. Terus ini ada ikan kembung kecil-kecil juga, harganya itu 14.000 juga. Terus sama ikan bawal juga 14.000. Pokoknya untuk prohe ini tuh tadi aku beli di tukang sayur keliling ya teman-teman. Itu ternyata harganya jauh lebih murah ketimbang aku beli di warung sayur yang biasanya. Nah, karena murah aku sekalian aja beli beberapa kayak gitu ya. Nah, untuk ikan-ikannya sendiri tadi tuh udah aku bersihin, udah aku cuci juga. Nah, ini langsung aku mau tutup dulu ya teman-teman biar nggak dilalatin gitu. By the way, untuk belanja mingguan kali ini aku tuh emang sengaja nyetok prohe aja. Kalau sayurannya aku cuma beli 2 macam aja ya teman-teman. Aku tuh beli sawi putih sama paket sayur sop karena aku tuh udah kehabisan tempat food prep ya teman-teman. Wadah-wadah aku tuh udah pada rusak gitu, udah pada apa ya, tutupnya tuh udah pada retak, udah pada bolong. Terus juga ada beberapa wadah yang pada retak kayak gitu. Insya Allah nanti pengen beli lagi ya untuk food containernya biar aku tuh bisa nyetok sayuran kayak gitu. Oke, ini untuk ikan kembungnya ini aku langsung marinasi aja ya teman-teman, biar nanti tuh kalau mau digoreng nggak usah dibumbuin lagi. Karena rencananya untuk ikan kembung yang ini pengen aku goreng biasa aja, goreng garing gitu. Terus nanti bikin sambal kayak gitu ya. Terus ini ada kikil juga. Aku tuh udah lama banget nggak beli kikil, nggak masak kikil. Pengen aku bikin tumis kikil cabai hijau gitu ya. Cuma tadi tuh aku malah lupa nggak beli cabai hijaunya. Lanjut lagi, ini aku mau refill, mau tuang untuk si nuggetnya. Kalau nugget ini kayak lauk dadakan gitu ya teman-teman, biasanya tuh buat kayak sarapan si kakak gitu kalau mau sekolah, karena nggak ribet gitu ya bikinnya. Karena anak aku si kakak ini nggak mau ikan gitu teman-teman, ikan nggak mau, ayam nggak mau, maunya tuh nugget, telur, tempe. Kadang ayam mau sih ya, cuma ya itu dibikin kayak chicken gitu yang dibalur-balurin tepung kayak gitu loh teman-teman. Cuma kalau misalkan ayam goreng aja tuh dia nggak mau. Terus ini lanjut, aku tuh tadi beli ikan asin, kayaknya seger banget ya makan ikan asin, sambel, terus ada lalapannya kayak gitu. Nah, untuk lalapannya sendiri nanti rencananya aku tuh mau ngambilin daun singkong yang ada di depan rumah. Jadi di depan rumah itu ada tanaman daun singkong gitu ya teman-teman, pengen aku petikin gitu, aku rebus terus nanti dicocol sama sambel kayak gitu. Nah, ini lanjut lagi untuk tahu, ini harganya 5.000.
Oh iya, aku tuh di belanja mingguan kali ini nggak beli ayam ya teman-teman, karena udah kayak gimana ya, kayak bosen gitu. Terus si adik juga udah kayak nggak mau gitu ya makan ayam. Jadi di sini aku untuk prohenya itu aku nyetok ikan-ikanan aja. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau food prep untuk sayuran paket sayur sop. Di sini untuk paket sayur sopnya tuh aku kayak gini aja ya teman-teman untuk penyimpanannya. Bagian bawahnya kayak daun bawangnya, terus seledri itu aku potong. Terus di bagian ujung-ujung wortelnya juga aku potong biar nanti itu awet gitu ya, nggak gampang busuk. Oke, lanjut lagi. Ini aku metikin untuk si cabai merah keritingnya. Oh iya, pas aku abis food prep ini tuh ada kayak musibah gitu ya teman-teman. Jadi kulkas aku itu tiba-tiba mati, nggak dingin, dan aku tuh bingung banget ya. Aku tuh udah belanja, udah belanja banyak kayak gini, terus tiba-tiba kulkas aku tuh mati pas siang harinya itu. Terus waktu itu kita langsung panggil untuk tukang servisnya kayak gitu ya. Tapi pas malamnya itu mati lagi ya teman-teman. Matinya itu nggak dingin gitu loh kulkasnya teman-teman. Ya Allah, aku tuh sempet bingung gimana ini untuk prohenya gitu ya. Akhirnya prohenya itu aku titipin ke tetangga aku teman-teman. Karena kalau misalkan ikan-ikan kayak gitu nggak dimasukin freezer kan bakalan busuk gitu ya teman-teman, dan sayang banget. Kalau untuk cabai, bawang merah, bawang putih itu aku taruh di suhu ruang aja. Aku keluarin sama tomat juga, terus ikan asin juga, terus tempe juga aku keluarin semua sayur-sayurannya. Terus yang aku titipin ke tetangga aku tuh kayak prohe, terus sama nugget juga ya teman-teman, karena bahan-bahan itu kan harus disimpan di freezer kayak gitu ya. Kalau misalkan ditaruh di suhu ruang itu bakal busuk kayak gitu. Untungnya kemarin itu aku nggak belanja sayuran banyak ya teman-teman. Coba kalau misalkan aku tuh beli sayuran yang banyak tuh malah aku bingung lagi naruhnya kayak gimana. Kalau dimasak semua kebanyakan, nggak dimasak ya kebuang aja kayak gitu. Ya Allah, bingung banget ya kalau misalkan nggak ada kulkas tuh. Dan untuk kulkasnya sendiri juga rencananya aku nggak benerin lagi ya teman-teman, karena itu tuh udah yang kedua kalinya ngebenerin dalam sebulan ini. Jadi ya udahlah ya, nunggu rezeki aja, siapa tahu nanti ada rezeki buat beli kulkas lagi. Oke, lanjut di video ini aku kupas-kupas untuk bawang merah ya teman-teman. Ini aku kupasin semua. Kemarin itu aku beli 10.000, katanya bawang merah tuh udah mulai naik lagi gitu ya. Seperti biasa menjelang hari-hari besar itu biasanya bahan-bahan terus bumbu-bumbu kayak gitu mulai naik ya teman-teman. Oh iya, tadi tuh aku juga beli kerupuk ya. Untuk kerupuk itu harganya 5.000, udah dibungkusin kayak gitu. Kayaknya tuh seperempat gitu ya. Dan untuk total belanjaan kali ini tuh aku habis 165.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu tuh karena aku nggak beli ayam ya, nggak beli ayam, terus juga nggak beli sayuran. Kalau untuk sayur-sayuran hijau rencananya aku tuh mau beli dadakan aja tiap harinya, karena aku tuh udah nggak punya tempat food prep lagi ya teman-teman. Dan malah ada kejadian lagi kalau kulkasnya itu rusak. Ya udahlah ya, akhirnya untuk sayuran hijau-hijaunya kita beli dadakan setiap hari. Oke, setelah kupas-kupasin si bawang merah, ini aku juga kupasin untuk bawang putihnya. Untuk bawang putih itu tadi ada sekitar 4 bonggal ya teman-teman. Itu tuh harganya 7.500. Sama juga ini aku kupas-kupasin semua. Nanti rencananya kan aku taruh di kulkas kayak gitu ya. Jadi aku tuh kalau bawang merah, bawang putih tuh emang aku kupasin semua ya teman-teman sebelum masuk ke dalam kulkas, biar nanti tuh gampang gitu ya. Kalau misalkan pengen bikin bumbu atau pengen bikin apa kayak gitu, nggak perlu ngupas-ngupasin lagi. Karena buat ngupas-ngupasin ini tuh agak lama juga ya, agak nyita waktu gitu kalau pas lagi masak. Jadi paling gampangnya kayak gini sih ya, dikupas-kupasin semua. Jadi pas masak tuh sat-set aja kayak gitu loh teman-teman. By the way, terima kasih ya teman-teman yang udah klik video aku ini. Maaf ya kalau aku tuh bilang makasihnya malah udah di tengah-tengah video ini sampai kelupaan ya, karena aku tuh ngomong terus dari tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku, udah like, komen, dan juga subscribe. Buat teman-teman yang baru bergabung juga selamat datang di channel aku, channel seputar ibu rumah tangga yang kegiatannya ya seperti ini ya teman-teman. Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, kegiatannya itu ya seputar bersih-bersih rumah, terus masak, food prep juga, dan kadang-kadang juga budgeting ya. Dan semoga aja di setiap video yang aku share, yang aku upload, ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang buruk, ada yang jelek-jelek itu nggak usah diambil, dibuang aja. Ambil
baiknya, buang yang buruknya. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya tuh aku bisa food prep lagi setelah sekian lama. Udah hampir semingguan gitu ya aku tuh belanja harian, nggak food prep kayak gitu. Tapi sekalinya food prep kayak gini malah kulkas aku rusak ya teman-teman, ya Allah. Oke nih, alhamdulillah untuk bawang putihnya udah selesai, aku kupas-kupas semua. Ini aku udah selesai semua ya teman-teman. Oh iya, ini kemarin itu aku beli paket sayur sop dan aku belum sempat beresin gitu ya. Ini aku potong-potong, aku bersihin juga untuk daun bawangnya. Dan ini langsung aku mau gabungin aja ya sama paket sayur sop yang aku beli tadi. Oke, alhamdulillah udah selesai semua. Kalau misalkan udah ada bahan-bahan makanan seperti ini, enak ya. Kalau masak tinggal masak aja, nggak perlu pergi-pergi lagi cari-cari lauk atau sayur-sayuran kayak gitu, nggak bingung masaknya juga. Pokoknya kalau udah food prep seperti ini tuh tinggal kita semangatnya aja ya teman-teman buat masak. Oh iya, abis ini juga aku nggak tahu ya teman-teman kapan bisa food prep lagi, karena emang kulkasnya itu nggak ada gitu ya, lagi rusak kayak gitu. Jadi sementara ini aku belanjanya harian aja ya teman-teman, belanja dadakan kayak gitu. Oke, alhamdulillah udah selesai semua. Ini lanjut mau aku tutup-tutup semua biar cepat selesai, nanti langsung aku masukin ya ke dalam kulkas. Oh iya, ini untuk nuggetnya juga aku bagi dua ya teman-teman, karena di wadah yang satunya lagi tuh tadi nggak muat gitu. Makanya aku bagi jadi dua. Nah ini juga untuk kikil, aku tuh udah lama banget nggak masak kikil. Kalau teman-teman punya inspirasi lain nggak sih masak kikil itu selain ditumis pakai cabai hijau, boleh banget ya sharing-sharing di kolom komentar. Karena aku tuh kadang kalau untuk kikil tuh masaknya ya ditumis aja ya teman-teman, belum pernah dimasak-masak yang lain kayak gitu. Nah ini udah semua aku tutupin. Dan ini untuk tahunya sendiri juga tadi udah aku ganti airnya pakai air matang yang baru. Alhamdulillah udah selesai semua dan ini tuh udah siap gitu ya masuk ke dalam kulkas. Nah tadi aku juga nggak beli telur karena stok telur aku tuh masih ada. Oke, ini langsung aja aku masukin prohenya ke dalam freezer. Oh iya, freezer aku juga tutupnya juga pecah ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu penampakannya, tapi masih bekerja dengan baik sih ya, masih beku gitu. Pokoknya untuk kulkas ini tuh udah ada beberapa kerusakan kayak gitu ya. Jadi mungkin dia emang udah capek kali ya, udah capek nemenin aku, udah bertahun-tahun. Jadi selama bertahun-tahun tuh nggak pernah rusak ya teman-teman. Baru kemarin itu sekalinya rusak udah nggak bisa dibenerin lagi. Dan karena freezernya tuh kecil, kadang tuh aku bingung naruh-naruhnya kayak gini. Jadi dimasuk-masukin aja. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.